kita berada di rumah duka. Satu kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Makasih Pak Alexi. Satu kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus ketika kekasih kita. Kami sebut namanya dengan hormat almarhum Bapak David Yanisno. Pulang Bapak dengan iman percaya. Cukup kan? Bahwa Yesus menyelamatkan. Bapak Ibu kehadiran kita di rumah duka ini mengingatkan kita dalam firman Tuhan yang berkata, bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Dan saat ini kita ada di rumah duka menangis bersama keluarga almarhum Bapak Yanisno. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita masuk terlebih dahulu dalam sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan dari Majelis Jemaat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang dikasih Penatua Warman Wina. Silakan. Sidang perkabungan yang memuliakan Tuhan, serta keluarga berduka yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, di mana ada peristiwa kematian dan ratap tangis, pasti kita akan berduka. Karena itu perkenankan saya atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat Galilea Cilacap, keluarga maupun pribadi, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dengan keluarga besar Miss Noni atas dimuliakannya yang kekasih yang kami sebut dengan hormat almarhum Bapak David Yanisno dalam usia 73 tahun. Sidang perkabungan yang memuliakan Tuhan, kematian adalah bagian semua orang tanpa terkecuali. Karena itu, bagi keluarga yang berduka, mari kita sama-sama berdoa, berpengharapan pada Tuhan yang memberi hidup. Kiranya keluarga dimampukan, dikuatkan, dihiburkan dalam menerima duka ini. Saya ingin menitipkan ayat Alkitab yang dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sidang perkabungan yang diberkati Tuhan, almarhum adalah pelayan Tuhan yang sudah berapa periode melayani Tuhan di dalam kemajelisan. Juga sudah ada bersama-sama dengan PHMJ di dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan. Berarti dalam Alkitab 2 Timotius 4 ayat 7 ini yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak almarhum sudah menjalankannya, dan pada hari ini Tuhan memuliakannya
memanggil almarhum untuk pulang ke pangkuan Bapa. Dan kiranya Tuhan memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga besar Wisnu. Sekali lagi kami dari pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Galilea Cilacap menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan pokok penghiburan selalu memampukan keluarga menghadapi situasi duka cita ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sidang perkabungan yang memuliakan Tuhan, Tuhan memberkati atas sambutan yang sudah disampaikan mewakili presbiter Jemaat GPIB Galilea Cilacap, Penatua Global Wellness, beserta Jemaat GPIB Galilea Cilacap. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Bapak Sugio, selaku Pangruti Layon RT 03 RW 08 Kelurahan Tegareja. Pada Bapak kami persilakan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan di umur sehingga kita masih bisa rumah kembali dalam rangka memberikan yang terakhir berbagi dalam masalah kita kita semua Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini mewakili Pangruti Layon Bapak Menteri RW8 sekaligus mewakili kepada RW8 yang pertama mengucapkan turut bela-sungkawa sesuatu pokoknya apa itu Bapak Haji mudah-mudahan apanya diterima di surat dari hasil semua kita saya. Kemudian dikatakan sahabat Allah dan ikhlas sehingga akan memudahkan almarhum kepada Tuhan. Kali itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati sambutan yang sudah disampaikan Pak Sugio, mewakili lingkungan beserta lingkungan. Sidang pergabungan yang memuliakan Tuhan, sambutan selanjutnya dari keluarga yang akan disampaikan oleh kekasih Diaken Christine Wisnu. Kami persilakan. Sekaligus nanti akan membacakan daftar riwayat hidup. Bapak Ibu sekalian yang Kristus, saya mengakui dan mengucapkan banyak terima kasih pada
RT dan lingkungan di sekitar untuk paguyuban Panggung Layong, Bapak Pendeta yang beserta dengan majelis dan jemaat yang kasih Yesus Kristus. Terima kasih untuk selama ini dan jangan lupa Bapak sakit sejak Desember 2017 sampai sekarang 21 Maret 2024, berarti sudah 7 tahun ya. Sebagai orang Kristen ada duka memang, tapi sebagai iman mempunyai iman percaya, kami sudah bersyukur bahagia dan kami yakin Bapak sudah tenang bersama Bapak di surga. Begitu, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk atas dukungan doa pada kami semua. Saya akan membacakan daftar riwayat hidup Bapak. Nama lengkap David Yanis Noni, tempat tanggal lahir Kupang 31 Desember 1941, agama Kristen Protestan, tempat baptis di Rehoboth Bakunase 1951, tempat tanggal siji di Majelis Gereja Protestan Halim Perdana Kusuma 21 Desember 1969, meninggal pada Kamis 21 Maret 2024, data pendidikan tahun 1956 sampai 1962 bersekolah di SD, 1962 sampai 1965 sekolah di ST, dan 1965 sampai 1968 di STM. Ya kan? Jadi selama ini kan Papa semenjak merantau ke Jawa, sebelum di Pertamina dia ikut proyek-proyek. Saya sebagai anak belum mengetahui ya, yang saya tahu dari 1975 sampai masa pensiun dia bekerja di Pertamina, pensiun tahun 2007. Istri Umi Danis Noni, anak-anak yang pertama John Edward Isnoni, yang kedua saya sendiri Christine Elizabeth Isnoni, yang ketiga Willem Alexander Isnoni, anak menantu Didi Prawono, cucu Frans Nino Bramantio dan Alexander Nicholas Bramantio. Bapak David merupakan anak pertama dari 7 bersaudara dengan nama Bapak Korenus Isnoni dan nama Ibu Elizabeth Isnoni Kanabet. Dan daftar riwayat hidup ini saya mengucapkan, mewakili keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati sambutan yang sudah disampaikan keluarga. Bapak Ibu sudah bergabungan yang memuliakan Tuhan. Itu tadi daftar riwayat hidup almarhum dan daftar riwayat hidup pelayanan tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dari majelis jemaat. Dan pergabungan yang memuliakan Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam ibadah. Selanjutnya kami serahkan kepada pelayan ditutup. Shalom Bapak Ibu. Sidang pergabungan yang Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap alam dan memuliakan Tuhan Yesus melalui ibadah ini karena perbuatannya yang besar. Dalam kasih Dia telah memanggil pulang dalam puncak di surgawi yang dengan hormat kami sebut namanya Bapak David yang Hisnani dalam usia 72 tahun. Untuk mengawali ibadah yang hari ini kita akan menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat 438. Kidung Jemaat 438 bait yang pertama dan bait yang kedua kita bersama-sama. Apapun juga Tuhan
Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera Bapa dan Yesus Kristus menyertai kami. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari kita puji nama Tuhan. Kita bakti 262 ayat 1 dan 3. Bagai rusa rindukan air di waktu merindukan. Jiwaku sembah, jiwaku sembah, Bersatu duduk, kita akan mendengarkan pujian berturut-turut, pertama oleh Presbiter, yang kedua oleh Pelkat PKM. Terima kasih.
Tony yang dikasihi Kristus, Bapak Ibu dan saudara secara anak yang berkati, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang mau menentukan kita untuk dapat menghayati makna kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak larut dalam kedukaan, tetapi melihat pengharapan yang tidak pernah pupus untuk hidup dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Mari kita siapkan bacaan kita pada saat ini, terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24. Kitab Kisah Para Rasul, pasal 20, ayatnya yang ke-24. Sebelum kita baca dan mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, amat baik bagi kami semua, bagi seluruh keluarga besar Kristen. Kami semua berhadapan dengan tantangan kehidupan yang tidak bisa kami elakkan, yaitu maut. Kami mohon firman Tuhan menguatkan kami, dan di dalamnya kami mendapatkan damai sejahtera sebagaimana Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak pewaris kerajaan Allah. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Marilah kita berdiri. Bagi yang membawa kitab, kita akan bersama-sama membaca dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24. Saya akan membaca melalui Alkitab terjemahan baru 2. Masih dalam perikop perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Mari kita baca bersama-sama ayat 20. Tetapi aku tidak menghilangkan waktu sedikit pun, asal aku dapat menyampaikan sakit dan menyelesaikan pelayanan terima oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana. Dipersilakan. Keluarga besar Sony, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita membaca Alkitab mengenai percakapan Rasul Paulus dengan para penatua di Efesus. Kurang lebih percakapan ini terjadi tahun 64 atau tahun 65 sebelum Masehi, sesudah Masehi, atau 30 tahun setelah Kristus mati. Dan Paulus bercerita dengan mereka, jemaat atau para penatua dari Efesus, ketika dia akan berangkat menuju ke Roma, dan di sana Paulus akan mati. Oleh sebab itu dia mengucapkan kata-kata perpisahan, bahwa dalam perjalanannya yang terakhir ini dia bertemu dengan para penatua dan mengatakan bahwa
Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang telah diterima oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Dari sikap yang ditujukan Paulus, dia memberi contoh kepada para penatua, para pelayan Tuhan, kepada orang-orang yang sudah menerima Kristus, bahwa setiap orang yang menerima tugas tanggung jawab pada akhirnya juga akan mengakhiri tanggung jawab. Setiap mereka yang memiliki pengutusan pada akhirnya juga akan mengakhiri pengutusan. Setiap mereka yang menerima kepercayaan dari Allahnya, suatu saat kepercayaan itu juga akan selesai di dalam. Dan oleh sebab itu, menurut Rasul Paulus, jika dia sudah selesai sampai pada garis akhir, maka kehidupannya pun juga sudah selesai. Dalam arti bahwa selama hidup, tugasnya cuma satu, mewartakan Injil keselamatan, mewartakan kasih Allah, mewartakan Kristus Sang Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Dan tugas tanggung jawab itu adalah anugerah dari Allah. Oleh sebab itu, anugerah yang dari Allah ketika diselesaikan dan dikerjakan, maka ketika dia mengakhiri tugas tanggung jawab dan hidupnya juga berakhir, maka bagi Paulus itu adalah salah satu dari penyelesaian tugas yang sempurna. Bahwa sampai akhir hidupnya mengabarkan kasih Allah di dalam Injil Kristus hanya selesai ketika hidupnya juga selesai. Paulus mau mengucapkan sesuatu yang seringkali ditakuti oleh banyak, bahwa kehilangan tugas berarti kegagalan. Tidak ada tugas berarti kelemahan. Sampai mengakhiri berarti sudah diselesaikan. Tidak ada lagi kelanjutan. Tapi Paulus mengajak para penatua dari Efesus ini untuk melihat sesuatu yang lain, yang menurut Paulus lebih berharga dari nyawanya sendiri, yaitu tetap berpegang teguh pada iman, menjalankan tugas sebagai seorang yang diutus oleh Tuhan ke tengah dunia untuk mewartakan kabar baik. Mewartakan kabar baik lebih penting dari kehidupan manusia. Kehidupan itu menjadi penting kalau isinya mewartakan kabar baik. Sungguh mengherankan. Dan tentu saja ini tidak mudah untuk kita. Tapi hal ini ingin menguatkan para penatua pada masa itu, menguatkan juga orang yang percaya untuk berhadapan dengan berbagai tantangan kehidupan. Sama seperti yang dinyanyikan tadi. Sabar dalam suka, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar. Ya. Jadi Tuhan pasti akan beri kuat pada kita. Dan bagi Paulus, ketika kita mengakhiri kehidupan kita, sukacita paling besar bukan berada pada kedukaan, tapi sukacita yang besar karena kita sudah melaksanakan tugas kita
Kalau lagu tadi bilang sabar-sabar itu artinya bahwa dalam kehidupan kita masing-masing orang itu punya jalur tersendiri, punya track tersendiri untuk menyelesaikan tugas. Makanya dibilang saya sudah mencapai garis, masing-masing kita punya garis akhir yang berbeda-beda. Sabar itu artinya tekun. Sabar itu artinya menjadi orang yang taat. Sabar itu artinya bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Siapa yang sabar, Tuhan sabar. Saya tadi merenung sedikit mengenai beberapa kata-kata, misalnya habis gelap terbitlah terang, habis hujan muncul langit, habis badai, badai pasti berlalu. Kata-kata ini merupakan frasa yang menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk menghayati suatu hal yang besar dalam hidupnya, misalnya maut, tetapi itulah realitas yang harus dia hadapi. Bagaimana cara menghadapinya? Paulus dengan mengatakan bahwa saya menghadapinya sebagai akhir dari tugas saya. Bapak Ibu bisa pilih dalam hidup ini. Mau kata-kata seperti apa ketika kita berhadapan dengan akhir kehidupan kita? Apakah habis gelap terbitlah terang? Bahwa di balik kematian, orang yang percaya itu akan bersama dengan Bapa di surga? Dan atau kita mau pakai kata-kata seperti Paulus, aku sudah mencapai akhir dari tugas. Saat ini kita berhadapan dengan kenyataan saudara kita lebih dahulu, yaitu Bapak David yang sekitar subuh tadi jam 3 menuju jam 5, Pak Nisoni mengatakan garis akhirnya. Dan istri dan anak mengatakan beliau menyanyi. Lagunya adalah saya mau ikut Yesus. Saya dengar dan saya tidak terlalu banyak bicara tadi Pak. Tapi bagi saya di akhir garis kehidupan penugasan dari Pak David Janastoni, dia menyimpulkan seluruh hidupnya, saya mau ikut Yesus. 73 tahun kehidupan Pak David Janastoni bersama juga dengan sebagian hidupnya dengan keluarga, istri, kekasih, anak-anak, cucu menantu. Kesimpulan akhir 73 tahun, saya mau ikut Yesus. Menurut saya, sama kuatnya dengan apa yang Paulus katakan. Aku telah menjalankan tugas mengabarkan ini. Bapak Ibu, mari kita tutup setiap kegiatan kita dari pagi sampai malam dengan doa. Dari malam dan bangun pagi tadi juga dengan doa. Itulah cara yang tepat kita untuk mengakhiri aktivitas hidup setiap hari. Tetapi bagaimana cara kita mengakhiri hidup kita? Paulus mengatakan, saya telah menjalankan tugas saya sampai akhir mengabarkan ini. Pak Nisnoni mengatakan, saya mau ikut Yesus. Perkataan-perkataan penghiburan dari Paulus dan Pak David Nisnoni menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa mereka yang bersama dengan Kristus
menjalankan tugasnya dengan baik. Selamat jalan pada Noni yang sudah ada bersama-sama dengan Kristus, Sang Pemberi tugas bagi diri. Kita semua harus setia sapa. Saya bersyukur rekan-rekan pelayanan kita di akhir hidup memberikan kekuatan iman bagi kita semua, bahwa tidak ada yang lain selain mengatakan, saya mau ikut Yesus. Kiranya keluarga diberikan kekuatan, diberikan damai sejahtera, dan kasih karunia dari berkat Tuhan, bahwa iman keluarga telah menunjukkan hasil yang luar biasa di akhir kehidupan seorang mantan presbiter. Dia menyebutkan nama Tuhannya dengan sungguh penuh sukacita di akhir hidup. Tuhan memberkati Pak Nisnoli dengan segala tugas tanggung jawab pelayanan di keluarga, masyarakat, kehidupan pribadi, dan dimanapun apa yang sudah beliau tabur diberkati Tuhan akan menghasilkan buah yang besar bagi pelayanan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu. Saat itu selesai, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 410, bait 1 dan 4. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkah. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Itulah marilah kita berdiri. Sebagai orang yang percaya, kita akan siapkan buat ibadah suci. Masing-masing kita dengan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan yang pada Yesus Kristus yang tunggal yang dikandung daripada Kudus, lahir dari yang menderita kita Kristus disalibkan mati
Tolong kita pada hari yang ketiga bangkit pula dan mati. Ada di surga duduk di sebelah apa yang puas. Dan datang dari sini untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus itu, Islam yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup. Nah, persilakan duduk kembali. Mari kita bersama. Bapa kami yang ada di surga, Bapa Allah Tritunggal, Bapa di dalam Kristus Yesus, Bapa dalam Roh Kudus yang selalu menyertai dan memberkati kami. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kasih setia Tuhan yang senantiasa menguatkan, menyertai, membimbing, menuntun, dan memberikan kepada kami kelegaan, damai sejahtera bahkan ketika kami berhadapan dengan maut sekalipun. Kami mau berdoa secara khusus bagi keluarga besar di Sony di tempat di mana mereka menyaksikan tabungan Tuhan dalam peristiwa yang sulit kami jelaskan, tetapi kami mengimaninya bahwa pada saat ini Bapak David yang Sony telah berada di rumah Bapak yang kami bersyukur itulah Tuhan yang memberikan kepada kami damai sejahtera dan sukacita. Jika berhadapan dengan maut itu, kami memuji dan memuliakan Tuhan yang sungguh agung dan mulia. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah, maka manusia lahir. Dan juga karena kasih dan pekerjaan Tuhan saja, maka manusia juga mengakhiri hidupnya. Terima kasih ya Bapak atas begitu besar kuasa. Kami sekarang bersyukur, kami yakin Bapak David dan Sony tidak pergi ke tempat yang tidak kami ketahui, tetapi beliau sekarang berada di tempat yang kami semua rindukan, yaitu berada di rumah Bapak. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kekal selama. Karena itu ya Bapak, kami berdoa kiranya istri kekasih, Ibu Vida senantiasa dalam kasih Tuhan Kristus, kesehatan dan kekuatan menjaga, sukacita dan sejahtera terus menyertai, bahkan seluruh kebutuhan hidupnya kau limpahkan dalam berkat-berkat kasih setia, lalu tercukupkan dan tidak kekurangan. Masa depannya begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih ya Bapak di surga, dan yang juga kami berdoa bagi anak-anak, bagi Bapak John, Ibu Christine, dan juga Pak Willem, mereka semua dalam penyertaan kasih Tuhan Yesus Kristus, maupun juga Bapak Didi, Pak Womo, anak-anak dari Ibu Christine, Bapak Didi, Nino, dan Niko juga senantiasa satu keluarga besar dimanapun berada, yang jauh ataupun yang dekat, mungkin yang berada di Kupang, PT, di tempat-tempat lainnya juga senantiasa dalam penyertaan kasih Tuhan Yesus Kristus. Jaga dan berkati mereka ya Bapak, agar kehidupan mereka dipenuhi kasih sayang, sebagaimana orang tua yang terkasih, yang terus memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap laku kehidupannya. Demikian juga seluruh keluarga besar menjadi bagian dari cara Tuhan dan keputusan Tuhan di tengah-tengah dunia untuk mewartakan kasih yang tidak pernah berhenti kurang bagi semua orang, bagi seluruh umat manusia. Kami bersyukur ya Bapak, kiranya tugas-tugas tanggung jawab pelayanan keluarga terus ada dan menjadi bagian dalam keputusan Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapak bagi seluruh warga Cikarang Jakarta, berkat Tuhan Komisi yang sudah ambil bagian dalam tugas tanggung jawab. Tugas tanggung jawab mereka juga menjadi keluarga yang kasih Tuhan. Kami bersyukur juga saudara-saudara yang dekat, para tetangga, baik di lingkungan sekitar RT maupun RW yang juga bahu-bahu bersyukur bila mereka pun berkati, menjaga, melimpahkan kasih sayang terima kasih yang bersyukur atas kasih Tuhan yang bisa nyata melalui kehidupan yang alami Tuhan sendiri yang menjaga. Terima kasih ya Bapak, serahkan seluruh pergumulan kehidupan kami dan dalam kami. Ampunilah salah dan dosa kami.
Dan kami berdoa dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak, marilah kita berdiri. Kita akan diutus dan terus melanjutkan tanggung jawab kita dalam prosesi pemakaman ke tempat pemakaman yang telah dipersiapkan. Kami ingin saudara-saudara dan kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jikalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita Bakti 327 ayat 1 dan 2. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jangan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjut ibadah ini di tempat pemakaman. Karena itu, marilah kita berdoa untuk mengantarkan jenazah orang tua, saudara kita ke tempat pemakaman. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kekuatan iman yang sudah Engkau curahkan melalui ibadah pelepasan, melalui firman Tuhan yang sudah kami hayati, kami renungkan, dan kami akan lakukan itu dengan penuh sukacita dan syukur dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami akan melanjutkan ibadah ini ke dalam pemakaman di tempat yang telah disediakan. Mohon ya Bapa kuasa-Mu, perlindungan-Mu, tuntunan-Mu, penjagaan agar kami dalam mengantarkan jenazah dari orang tua yang sangat kami kasihi, sahabat, saudara yang sangat kami kasihi, Bapak David yang Sloni, dan berjalan dengan baik dalam perlindungan Tuhan hingga tiba di tempat pemakaman. Dan Tuhan memberkati ibadah pemakaman dari awal sampai selesai. Ikuti proses ini bersama dengan keluarga dalam perlindungan, kesehatan, dan kekuatan. Curahkan juga rahmat-Mu melalui cuaca yang terbaik. Dan kami serahkan perjalanan ini hanya ke dalam perlindungan-Mu ya Bapa surga. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bergabungan yang memuliakan Tuhan. Kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Silakan Bapak Ibu untuk berjalan terus ya, jangan stop. Terus Pak Sugeng jalan terus, putar. Sudah bergabungnya kami akan menyampaikan rute perjalanan kita menuju ke pemakaman. Dari rumah duka menuju Jalan Kenali, menuju Jalan R.E. Marta Dinata, Jalan Maijen Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiono, terus Jalan Karang, dan ke pemakaman Arimatia Cilacap. Demikian rute perjalanan menuju ke pemakaman. Baik, kalau tidak ada lagi yang memberikan penghormatan terakhir, kami persilakan kepada tim penutupan jenazah. Kami mohon presbiter bersiap-siap untuk mengangkat sampai ke mobil jenazah. Ya.
Mana di sana ada apa? Apa? Helen. Buka.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami informasikan bahwasannya keluarga akan mengadakan ibadah syukur pada hari Jumat pukul 18.00 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat bertempat di rumah Ibu David Mikroni dan Lutu Galpati. Demikian informasi ibadah syukur. Ya, untuk silakan keluarga untuk mengucapkan ucapan. Duduk saya. Aku putuskan. Satu, dua, satu, Iya, jadi fokus.
Selesai ya? Kita, kita. Ntar, yuk, Presbiter. Ya, mantan presbiter. Presbiter, mantan presbiter. Mantan mama. Apa jenenge? Jenenge aku lupa nama ya. Mantan. Ya benar. Satu, dua. Ini kapan? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ini nggak mau satu, dua, tiga. Kalau nanti tiga. Tunggu pakai yang berat. Enggak pakai ini aja saudara. Saudara. Oke, perlu. Asik ya. Yes. Terima kasih. Sama saya ya Priska. Terima kasih ya. Keritingnya hilang kok. Ya, udah keton keritingnya. Ya hilang dong. Oh, keritingnya wis hilang. Masih bikin marah-marah. Bener ya? Ya.
Wih, sila. Apa sombong? Oh, mungkin meneliti mesti. Mas John. Kita akhiri ya kakak. Terima kasih sudah bergabung.